almarhum Prada Luki, kami cambuk hanya 1 kali yang mulia. Kosong harus pecah dan kutuk kosong semua. Kalian tidak akan kena karma Tuhan dan kamu akan dapat. Kematian prajurit TNI berpangkat prajurit 2 membuat saya terbang dari Jakarta menuju ke Nusa Tenggara Timur. Sederet fakta dari kematian Luki Sepril Saputra Namo saya temukan di sini. Apa saja fakta dan juga data yang saya temukan? Ikuti penelusuran saya, Niputu Trisnanda dan juga Roy Ilman. Berikut ini. Kasus kematian Prada Luki Namo masih menjadi teka-teki yang belum selesai. Saya dan juru kamera Roy Ilman menjejaki kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengungkap fakta di balik kematian prajurit TNI yang diduga tewas dianiaya seniornya. Saya sempat mengunjungi rumah keluarga almarhum Prada Luki di asrama TNI Kuanino Kupang, tempat Luki tinggal sejak 2016. Ibu Luki mengungkap keseharian anaknya hingga percakapan terakhirnya dengan sang anak. Dia peluk, dia bilang, "Mama, terima kasih Mama. Mama sudah wujudkan cita-cita Luki." Jadi saya bilang, "Luki, terima kasih dengan Tuhan ya, karena Luki sudah berhasil." Dia bilang, "Iya Mama, terima kasih." Dia hanya bilang gitu, "Nanti Mama, kalau Luki penempatan di mana Mama ikut ya." Dia maunya saya ikut saja. Selain ibu kandung korban, saya juga bertemu dengan ibu angkat Prada Luki, salah satu kunci yang sempat dihadirkan di pengadilan militer Kupang. Kami sengaja mengaburkan identitas ibu angkat Prada Luki karena dalam perlindungan LPSK. Ibu angkat Prada Luki ini sempat memberikan obat pereda nyeri dan menitipkan obat pada senior Prada Luki yang ikut membawa Luki kembali ke batalion. Luki cerita nggak kira-kira kenapa ini badannya luka-luka gitu? Waktu itu almarhum mengatakan memang dia dipukul senior. Karena apanya? Apakah cerita ke Mama juga? Tidak cerita. Nah di waktu itu setelah melihat ada luka itu, kemudian Mama obati Luki. Iya, kompres waktu itu dengan air panas. Terus kasih minyak gosok nona mas waktu itu. Dan sempat kasih obat pereda nyeri. Oh, karena memang Luki bilang bahwa badannya sakit begitu ya? Pertama dia bilang sakit, hanya setelah kami kompres ini dia bilang agak enakan. Tapi dari gestur tubuhnya itu kita lihat memang dia meringis kesakitan itu. Mau tidur saja dia susah. Kelihatan luka yang infeksi itu belum ada. Tapi di rumah sakit itu sudah ada. Oh, jadi ada luka bukan memar aja, tapi ada yang terbuka juga lukanya? Iya, luka terbuka. Dan posisinya juga letaknya tidak hanya di punggung ya Mama? Ada di bagian dada dan perut itu sudah ada. Di ruang persidangan, 22 terdakwa dihadirkan sejak 3 hingga 5 November lalu. 6 saksi juga dihadirkan auditor, termasuk dokter yang menangani almarhum Prada Luki. Dokter mengatakan salah satu penyebab kematian Prada Luki adalah gangguan pernapasan akut. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kematian, hanya bisa diketahui lewat otopsi. Dalam diagnosa kematian almarhum di tanggal 7 itu disebutkan juga bahwa salah satu penyebab kematian almarhum itu adalah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau kayak gangguan pernafasan akut. Apakah itu ada korelasinya dengan yang saudara sampaikan tadi? Ada korelasinya yang banyak dengan adanya cedera pada jaringan paru. Otomatis dia akan mempengaruhi pola pernafasan pasien. Pola pernafasan pasien mempengaruhi kadar oksigenasi yang bisa dihasilkan oleh pasien. Nah, kalau pada suatu titik kadar oksigen pasien yang dihasilkan oleh pasien tidak mampu mencukupi kebutuhan dari tubuh pasien, maka dia akan muncullah sindroma-sindroma yang menyebabkan gangguan dari pola pernafasan tersebut. Nah, sindroma tersebut ya kita istilahkan dengan acute respiratory distress syndrome, yaitu pernafasannya yang terganggu. Sidang lanjutan kematian Prada Luki kembali digelar Senin 10 November mendatang di Pengadilan Militer 315 Kupang. Tidak hanya keluarga almarhum yang menanti keadilan dari kasus kematian anaknya, namun masyarakat juga melihat penyelesaian kasus ini dengan terbuka. Fakta-fakta terungkap dalam proses persidangan yang digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Akankah keadilan berpihak pada Prada Luki Namo
dan juga keluarga. Ini Putu Trisnanda, Roy Ilman, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Saudara, Kepala Staf TNI Angkatan Darat memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum kasus